Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Darul Ulum semua? Kali ini kami dari tim reporter akan menyampaikan bagaimana berdirinya Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan ini. Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan merupakan salah satu perguruan tinggi Islam di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara yang berdiri sejak tahun 1977 yang berlokasi di Jalan Mohoni atau Sibogat, Kisaran Barat. Kampus ini memiliki lingkungan yang religius, nyaman, dan kondusif. Lingkungan IAIDU Asahan mengedepankan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan kampus sehari-hari. Mahasiswa di sini tidak hanya diberikan ilmu pengetahuan, tetapi diajarkan tentang pendidikan akhlak, spiritualitas, dan pengamalan ajaran Islam. Hal ini sejalan dengan visi misi IAIDU Asahan Kisaran. Dari segi fasilitas, IAIDU Asahan memiliki ruang perkuliahan, perpustakaan, lembaga penelitian, dan lain sebagainya. Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan yang saat ini dikenal dengan nama IAIDU Asahan memiliki 3 fakultas unggulan. Yang pertama adalah Fakultas Tarbiyah dengan 3 prodi, yaitu Pendidikan Agama Islam, Manajemen Pendidikan Islam, dan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Yang kedua adalah Fakultas Syariah dengan 2 prodi, yaitu Prodi Hukum Keluarga dan Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Yang ketiga adalah Fakultas Dakwah dengan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Selanjutnya, untuk program unggulan di Tarbiyah kita memiliki program Pasca Sarjana, melahirkan magister-magister terhebat di pendidikan agama Islam. Yang kedua, kita juga punya program Pasca Sarjana di Fakultas Syariah dengan Hukum Keluarga. Saat ini, IAIDU sudah memiliki kesuksesan yang cukup terkenal. Tapi dari itu, kita tidak menutup kemungkinan dan kita tidak boleh melupakan sejarah bahwa IAIDU lahir dari tokoh-tokoh besar yang sudah mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan dana. Jadi di sini kami ingin membuat video dokumenter dari sejarah berdirinya kampus Institut Agama Islam Darul Ulum. Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan merupakan salah satu perguruan tinggi agama Islam yang tertua di Kabupaten Asahan. Lembaga ini bernaung di bawah Yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum Asahan yang berdiri sejak 10 Maret 1977 sebagai bentuk komitmen dalam pengembangan pendidikan agama Islam yang lebih berkualitas. Mengingat sejarah berdirinya yang sudah cukup lama, maka dari itu kami merasa perlu untuk mencari saksi hidup yang lebih mengetahui detail sejarah berdirinya IAIDU Asahan. Maka kami melakukan wawancara dengan salah satu dosen tertua di IAIDU Asahan. Dalam hal ini, kami mewawancarai Buya Dr. Andes Hubban Rangkuti MSI. Menurut keterangan beliau, pada awal berdiri lembaga ini sudah memiliki 2 fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Usuluddin. Kemudian, yayasan melakukan pengembangan di bidang pembangunan, namun memiliki beberapa kendala dalam hal pembiayaan. Di tengah kebingungan itu, hadirlah Bapak Zulfirman Siregar selaku Bupati aktif Kabupaten Asahan pada masa itu. Beliau hadir dalam memberikan dorongan bahkan bantuan dalam pendanaan, karena pada saat itu bertepatan dengan pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Sumatera Utara. Asahan sebagai tuan rumahnya ditempatkan di Yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum Asahan. Dengan adanya kelebihan dana, Bapak Bupati memberikan dana tersebut kepada Yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum untuk melakukan pengembangan perguruan tinggi sebagai dukungan kuat terhadap pendidikan agama Islam di Kabupaten Asahan. Sehingga kita sangat mengenang jasa besar Bapak Zulfirman Siregar dalam mendukung pendirian
kampus Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan ini. Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi perihal pengembangan Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan ini, kami melakukan wawancara dengan Rektor IAIDU Asahan, yaitu Dr. Hajah Nilasari Siagian, SH SPD IMH. Beliau merupakan rektor yang sangat gigih dalam pengembangan akademik. Beliau sangat berjasa dalam pengembangan kampus ini, karena pada masa kepemimpinan beliau, IAIDU Asahan berhasil sampai ke luar negara dan berhasil membentuk program pasca sarjana di 2 fakultas. Selanjutnya, Umi Rektor juga sedang berkomitmen dalam pelaksanaan pengalihfungsian Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan menjadi universitas. Untuk itu, mari kita dengarkan penjelasan dari Rektor IAIDU Asahan, yaitu Umi Dr. Hajah Nilasari Siagian, SH SPDI MH. Salah satu yang masih hidup itu kan Buya Muin ya. Buya Muin itu salah satu pendiri, dan sebenarnya gagasan ini itu diawali dari respon terhadap kebutuhan masyarakat Asahan. Ya, akan lembaga pendidikan, karena dia bupati dulu, jadi dari mungkin hasil dari apa yang menjadi respon masyarakat tuh bahwa pengen bagaimana pendidikan, adanya lembaga pendidikan Islam yang mampu melahirkan generasi berilmu, berakhlak, dan memiliki kemampuan memimpin masyarakat. Jadi itu awalnya. Nah, kemudian diperluaslah dengan berdirinya IAIDU ini pada tanggal 14 Maret 1984. Nah, sebagai institusi ini sebenarnya tujuannya adalah kelanjutan dari pesantren, sistem pendidikan pesantren itu sendiri, karena pesantren berdiri 1976, Maret 1976, kalau IAIDU Maret 1984, jadi sekitar total 4 tahun ya, 6 tahun, 76 ke 8 tahun. Kalau kita lihat filosofinya itu ada 3 ya, ada 3 pilar utama. Ini perlu kita wariskan sebenarnya dan kita jaga. Yang pertama, pendidikan sebagai sarana pemberdayaan, sarana dakwah dan pemberdayaan umat. Kenapa didirikan pesantren itu untuk bolak-balik dibilang Buya Muin itu. Kemudian adanya integrasi antara pengetahuan dan ilmu dan nilai-nilai keislaman. Makanya pesantren kita sangat modern. Jadi integrasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman. Kemudian yang ketiga, pengabdian masyarakat sebagai wujud pemberdayaan pendidikan. Jadi tridharma pendidikan itu menjadi awal dari pilar utama, atau pilar utama itu memang Buya Manan itu memang visinya jauh. Makanya dari mulai mendirikan itu dia udah punya pemahaman tentang tridharma, dan itulah yang kemudian kita buat menjadi nilai-nilai ruh kelembagaan kita saat ini. Jadi di sini saya sebagai rektor itu sebenarnya tidak mengubah. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa sejak Umi inilah terjadi begini-begini, sebenarnya kita nggak mengubahnya, kita hanya bagaimana mengaktualisasikan apa yang menjadi pilar tadi itu, karena ini kita sampaikan juga di akreditasi. Pertama, dari pesantren menuju perguruan tinggi yang berdaya saing. Nah, kan kita selama bertahun-tahun memang bertahan ya. Nah, hari ini kita memang lagi membangun perguruan tinggi yang memiliki daya saing. Jadi artinya kita tidak meninggalkan identitas keislaman dan pesantrenan. Makanya salah satu juga yang kita buat polanya, misalnya mulai dari pakaian, kemudian panggilan, gitu tetap, kemudian juga nuansa keluarga, ya, bagaimana yang tua senior itu betul-betul ditempatkan di sini, walaupun mungkin harus dibopong, ya tetap
tetap diberdayakan. Itu salah satu hal yang kita jaga, di mana pesantren itu tetap tidak ditinggalkan, tapi kita menuju perguruan tinggi yang budaya saya. Kemudian yang kedua, dari pendidikan agama kita nanti bisa ditengok sini ya, ini tercermin, kalau di sini disebutin tercermin di dalam visi IAIDU. Kemudian yang kedua itu pendidikan keagamaan itu menjadi integritas keilmuan. Jadi kita kenapa juga mau jadi universitas itu juga karena kita ingin bagaimana integritas ilmu keagamaan itu tidak tidak hilang dari integritas ilmu pengetahuan. Jadi apa yang integritas itu setiap mata kuliah itu jangan meninggalkan nilai-nilai keislaman. Jadi tetap dikaitkan gitu. Makanya kalaupun akhirnya kita berubah menjadi universitas, kita tidak akan meninggalkan keislaman karena ada kekhawatiran kan. Kalau universitas nanti nilai keislamannya hilang. Gitu. Jadi makanya setiap mata kuliah itu mestinya ada ayat-ayat Al-Quran yang dikaitkan. Misalnya contohnya pendidikan keluarga negaraan aja, itu nggak bisa hanya mempelajari tentang demokrasi gitu. Jadi dia harus tetap memasukkan nilai-nilai keislaman itu. Tapi memang ya perlu supervisi lah. Kadang-kadang lepas juga. Ada yang hanya mengutamakan keilmuan kognitifnya, lupa mendudukkan dasar keislaman kita. Semua ilmu itu kan sebenarnya berasal dari Al-Quran. Jadi nggak ada dipisahkan antara ilmu dunia, ilmu akhirat gitu kan. Semuanya itu adalah integritas. Itulah makanya munculnya UIN itu pun begitu. Jadi tidak ada yang sekuler sebenarnya. Dan kita juga akan seperti itu. Jadi kalau kekhawatiran ulama, udah jadi universitas berarti warnanya udah lebih umum, enggak. Nanti kita tetap akan menjaga itu insya Allah ya. Makanya ada beberapa yang akan kita wariskan, mudah-mudahan terjaga. Inilah dia ya. Jadi pendidikan keagamaan yang integrasi keilmuan. Kepada seluruh unsur yang terlibat dalam proses ini, kami ucapkan ribuan terima kasih. Dan untuk kesalahan serta kekurangan dalam dokumenter ini, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.